kemanakah ruh setelah kita meninggal atau manusia atau alam ini binasa? Akan kembali kepada keazalian atau keabadian atau kekuasaan itu sendiri atau kebesaran itu sendiri, di mana kebesaran itu tak muat di dalam alam dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami Syekh Jati Channel. Tema kali ini adalah tentang ruh. Tema yang pertama yang akan kita bahas adalah satu, mengenai kenalilah ruh. Yang kedua, wujud dan tempat ruh. Yang ketiga, hakikat ruh. Yang keempat, kemanakah ruh setelah meninggal. Sebelum kita lanjutkan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Tidak lupa pula untuk tekan tombol lonceng supaya sahabat-sahabat semua mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Dan langsung saja kita kupas. Yang pertama adalah kenalilah ruh. Pada dasarnya setiap manusia, setiap agama mengedepankan bahwa tanpa ruh sama saja lahiriah atau tubuh ini tiada guna. Maka sesungguhnya setiap segala perbuatan diri kita itu hanya karena adanya ruh. Tanpa ruh seperti kita terhempas di atas tempat tidur, tak mampu berkata-kata, tak ada rasa apapun, tak memiliki ketakutan apapun. Jadi secara definisi, ruh itu sendiri adalah hidup diri kita, hidup dari tubuh ini, hidup dari setiap makhluk, hidup dari setiap yang ada di alam ini. Jadi ruh sendiri adalah sumber pergerakan dari segala apa yang telah diciptakan Tuhan. Karena sesungguhnya ruh itu ditiupkan, sebagaimana telah banyak disinggung di dalam kitab-kitab di Al-Quran sendiri, bahwa Allah meniupkan tidak hanya kepada manusia, tapi seluruh ciptaannya pasti ditiupkan ruhnya Allah itu sendiri. Jadi kita sulit untuk mengenali ruh kecuali dengan kita masuk mendalami diri sendiri, masuk mendalami jiwa kita sendiri, hingga betul-betul kita akan paham yang namanya ruh. Kita akan kenal yang namanya ruh. Karena kalau kita membahas ruh secara hakikat, itu sama halnya membahas Tuhan. Jadi kita tidak mampu, pikiran kita, akal kita, serta memori kita untuk menjawab maupun mengulasnya. Jadi yang pertama sudah jelas, untuk mengenali ruh itu hanya satu syaratnya, yaitu mengenali diri kita hingga kita paham akan hidup kita sendiri. Untuk yang kedua, wujudnya ruh dan tempatnya ruh. Wujudnya ruh sendiri sering dikatakan para alim-alim di kitab-kitab bahwa setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah
diliputi oleh ruh itu sendiri. Kalau manusia wujud ruhnya ya seperti manusia, kalau batu ya seperti batu, karena batu pun hidup, alam pun hidup, semesta pun hidup, sebagaimana diterangkan bahwa alam semesta pun bertasbih, yang artinya itu hidup. Jadi wujudnya ruh itu sendiri sama seperti ciptaan, sama seperti apa-apa yang diciptakan Allah. Itu wujudnya. Untuk tempatnya sendiri, dia akan senantiasa berada di intisari penciptaan. Sebagaimana Tuhan telah menciptakan manusia itu dari air hina, disitulah letak ruh itu, tempatnya ruh itu bersemayam di dalam tubuh, yaitu secara proses alaminya akan menjadi sebuah daging, yang mana daging itulah tempatnya ruh itu. Makanya dengan perginya sang ruh, maka daging itu cepat membusuk, daging itu akan memudar, akan habis, termakan waktu. Lalu kalau tubuh tempatnya di dalam daging, bagaimana di dalam alam, di dalam batu, di dalam pepohonan? Sama saja, semuanya hanya kiasan kata yang berbeda. Tetap di dalam kerasnya itu, batu itulah ruh itu bertempat. Kalau batu itu lunak, itu bukan batu. Kalau batu itu cair, itu bukan batu. Jadi di dalam kerasnya itulah ruh berada. Semakin kita gali, maka semakin akan membingungkan. Yang pasti, setiap sifat dari makhluk yang diciptakan, disitulah letaknya ruh itu berada. Jadi secara tempat ataupun wujud sangatlah nyata dan bisa kita pelajari. Sebagaimana tubuh ini wujudnya ya seperti tubuh ini juga wujud dari ruh itu. Tempatnya ada di dalam jasad atau daging ini. Kalau diibaratkan seperti gelas yang kosong pasti terisi, gelas yang terbuka pasti terisi dengan udara. Apapun bentuknya, wadah, tempat, bentuk, itu ya sama dengan udara yang ada di dalamnya, terkecuali kehampaan. Jadi sudah nyata jelas bahwa wujudnya ruh itu sama seperti setiap ciptaan, dan tempatnya ruh itu ada di dalam sifat ciptaan itu. Yang ketiga, hakikat ruh. Untuk membahas ruh memang sangat susah sekali, karena ruh sendiri itu Allah telah berkata bahwa ruh itu adalah urusannya Allah, urusannya Tuhan. Mencari ataupun mempelajari ruh itu sama halnya mencari dan mempelajari Tuhan, di mana seseorang tidak akan dapat mempelajari terkecuali yang terdekat, yang paling kita kenali, yang paling ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita jauh-jauh mencari, tetapi di dalam diri kita sendiri itu akan kita menemukan hakikat ruh itu sendiri. Sebagaimana merasa manusia adalah rasa Tuhan, atau rahasia manusia itu rahasia Tuhan, atau rahasia Tuhan itu rahasia manusia. Jadi manusia memang dijadikan di dunia ini, dijadikan khalifah, utusan, yang mana untuk membahas firman-firmannya Tuhan, untuk supaya manusia itu berakal. Tidak seperti hewan yang diciptakan hanya untuk memenuhi nafsunya, untuk mencontohkan bahwa setiap nafsu itu pasti cenderung memenangkan dirinya sendiri. Jadi jika kita sudah cenderung
bernafsu, maka cenderung memenangkan diri kita sendiri. Kita tidak tahu kebenaran, tidak tahu belas kasih lagi. Jadi hakikat ruh pasti sulit untuk dipelajari. Yang terpenting kenali diri kita, maka kita akan mengenal ruh itu dan menemukan hakikat ruh di dalam diri kita sendiri. Tidak perlu jauh-jauh. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah kemanakah ruh setelah kita meninggal atau manusia atau alam ini binasa? Akan kembali kepada keazalian atau keabadian atau kekuasaan itu sendiri atau kebesaran itu sendiri, di mana kebesaran itu tak muat di dalam alam dunia ini. Kebesaran itu meliputi segalanya, hingga apa yang dipikirkan manusia berarti itu masih di dalam kebesaran itu sendiri. Jadi karena kebesaran Allah lah, kebesaran Tuhan lah, jadi sesuatu yang kecil itu tidak akan mungkin mampu melihatnya. Karena diri kita sendiri adalah yang terkecil di alam ini. Masih besar bumi kita yang kita tinggali, masih besar alam semesta jagat raya ini yang sesungguhnya hanyalah 1% penciptaan Allah, dari penciptaan Allah. Jadi secara peribahasa, ketika kita ingin mengetahui di manakah letak ruh setelah meninggal, itu sama halnya pertanyaan itu seperti gajah di pelupuk mata akan tidak nampak sama sekali, dan jarum di seberang lautan akan sangat terlihat sekali. Jadi di dalam kiasan tersebut menyatakan bahwa ruh itu tidak hanya mampu dilihat, dirasakan, diraba-raba, ditemui kesejatiannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengenali ruh, tahu wujudnya, tahu tempatnya, dan memahami hakikat ruh itu sendiri, maka kita akan tahu kemana ruh itu pergi. Lalu di mana saja tempat-tempat ruh itu berada? Satu, di tempat yang paling gelap. Yang kedua, di tempat yang paling terang. Yang ketiga, bisa di dalam kedua-duanya, meliputi kedua-duanya. Apa maksudnya? Ruh kok di dalam kegelapan? Sebagaimana Allah telah menceritakan kepada Nabi kita Muhammad, setiap ruh itu pasti bertanggung jawab akan hidupnya sehari-hari, sebagaimana ketika kita buta, mata hati kita tidak tahu kebenaran, yang diutamakan nafsu, maka cenderung di dalam kegelapan ruh itu, tak tahu apapun, tak tahu jalan berpulang. Kalaupun di dalam tempat yang paling terang, itu karena belas kasih Tuhan yang mana memberikan anugerahnya kepada manusia yang lemah, yang tak mampu berbuat apapun kecuali diizinkan Allah untuk berbuat baik dengan ikhlas, dengan kebenaran, dengan dasar tauhid yang benar, maka akan dapat satu level, yaitu di tempat yang terang benderang. Lalu yang terakhir adalah di tempat kedua-duanya atau meliputi, yang namanya utusan atau para nabi, para wali, itu tak pernah memilih gelap dan terang. Para malaikat itu tak pernah memilih di neraka ataupun di surganya Allah. Sang ruh itu akan bertempat di mana saja ketika di dalam kehidupan manusia itu sempurna, di dalam kematiannya sempurna.
hingga mampu meliputi alam baik gelap maupun terang. Itu kiranya yang mampu kami bahas. Mungkin karena memang pembahasan tentang ruh ini terlalu rumit, hanya sedikit saja yang Allah berikan pengetahuan. Fa insya Allah sahabat-sahabat semuanya paham, walaupun memang kalau belum paham betul bisa kontak kami di bawah. Insya Allah kami jawab sejelas-jelasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.